Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang dedicated hosting server. Di mana di sini merupakan jenis hosting server. Pada ruang lingkup pembahasan di pertemuan kali ini kita akan membahas penjelasan atau definisi dari dedicated server dan juga dedicated hosting. Nah, sebelumnya apakah anak bapak sudah tahu apa yang dimaksud dengan dedicated server? Nah, pertanyaan ini biasanya muncul pada kita yang ingin mengelola klub ataupun website dengan cara yang lebih profesional. Biasanya ketika seseorang kurang merasa puas dengan segala batasan yang ada pada hosting versi gratis ataupun ketika blogger ingin memindahkan blogspot ke WordPress. Nah, istilah dedicated server ini sangat erat yang dengan namanya hosting karena pada faktanya dedicated server ini adalah salah satu tipe hosting. Maka dari itu, definisi dari dedicated server itu adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa. Artinya apa? Jika kita memutuskan untuk membeli sebuah layanan hosting dedicated server, di mana sebenarnya dalam hal ini kita hanya menyewa, maka kita akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server yang nantinya kita dapat melakukan pemilihan sistem operasi sendiri dan juga langsung menginstalkan pada server kita. Kemudian juga kita secara bebas menginstal aplikasinya sendiri dan bahkan mengupdate aplikasi yang sudah dipakai dan masih banyak lagi yang lainnya karena di situ kita mempunyai akses remote. Nah, secara mendasar yang namanya dedicated server itu termasuk jenis server pribadi yang hanya digunakan sebagai tempat menyimpan blog atau web dengan kunjungan yang ekstrim sehingga mampu menangani beban yang sangat tinggi dan melayani jumlah pengunjung yang di atas level jutaan. Seperti contohnya misalkan di situ ada yang namanya perusahaan atau situs Facebook maupun Google di mana di situ menggunakan jenis dedicated server. Oleh sebab itu, dedicated server tidak bisa dioperasikan dalam shared hosting atau VPS. Ini beberapa gambar ataupun contoh sebuah data center yang ada pada perusahaan Facebook di mana situ hanya menggunakan salah satu center di Swedia. Kemudian servernya untuk menampung berbagai jenis data yang ditampilkan pada Facebook itu bentuknya seperti yang digambar ini, memanjang ke seluruh ruangan. Kemudian di sini juga ada berbagai contoh data centernya punya Google. Ya, ini salah satunya juga bentuk data servernya pada Google. Tampilan untuk servernya seperti ini, banyak sekali. Ini juga. Kemudian dedicated hosting identik dengan layanan hosting di mana sebuah server yang dipakai hanya oleh satu buah akun atau sebuah orang klien saja. Yang namanya dedicated hosting terdiri dari colocation dan juga dedicated server. Di mana di situ yang namanya colocation merupakan sebuah server yang nantinya mesin akan disediakan oleh klien sendiri dan akan diletakkan pada data center penyedia hosting. Sedangkan dedicated server di situ mesinnya disediakan oleh pihak penyedia hosting. Jadi perbedaannya di situ
Kalau colocation, kita membeli sendiri server yang nantinya akan gunakan pada sebuah data center. Sedangkan dedicated server, di situ kita langsung menyewa servernya yang sudah ada pada data centernya. Di mana di situ yang namanya data center adalah suatu fasilitas tempat yang digunakan server pada dedicated server. Sedangkan virtual server adalah layanan yang mirip dengan dedicated server, namun tidak memiliki fisik server, karena dibangun menggunakan teknologi virtual dari dedicated servernya. Selanjutnya di sini, supaya lebih memahami apa itu dedicated hosting, kita bandingkan dengan hosting yang lainnya. Yang lain diantaranya ada share hosting, ada dedicated hosting, dan VPS hosting. Khusus untuk dedicated hosting, di sini kita menyewa dedicated server, di mana kita menyewa sebuah fisik komputer server full atau secara penuh, sehingga pelanggan harus install sistem operasi dari awal, kemudian mengkonfigurasi jaringan, dan juga menginstal aplikasi pendukungnya sendiri. Jadi kita sama juga seperti membeli server atau menyewa sendiri pada komputer yang nantinya akan otomatis kita kelola sendiri. Kemudian perbandingannya dengan VPS hosting, untuk menyewa VPS tidak menyewa fisik komputer server, tapi menyewa komputer virtual, di mana provider membuat VPS dari dedicated server dengan cara menginstal software hypervisor seperti Proxmox, sehingga satu dedicated server bisa dibuat beberapa VPS dengan membagi spesifikasi hardware dari dedicated server ini. Di sini pelanggan menginstal aplikasi server sendiri karena provider hanya menyediakan sistem operasinya saja. Sama seperti di penjelasan materi VPS ya, di situ pasti sudah paham siswa Bapak. Sedangkan untuk yang hosting satunya, yaitu share hosting, itu adalah di mana provider menyewakan folder dan database tertentu kepada pelanggan, sehingga pelanggan bisa langsung upload file web atau database dan tidak perlu install OS atau sistem operasi maupun aplikasi software. Mudahnya untuk share hosting ya sama saja, di situ para pengguna hanya langsung pakai saja tempat penyimpanan database-nya, tanpa perlu harus tahu menahu servernya maupun pengelolaannya atau manajemen servernya. Pokoknya tinggal pakai saja. Nah, yang namanya dedicated atau colocation server cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan resource yang besar serta memiliki traffic website yang tinggi, di mana modul tertentu yang tidak ditemukan di layanan share hosting serta tingkat keamanan data yang tinggi ketika kita pakai dedicated server. Nah, pertanyaannya, apakah semua website itu membutuhkan jenis hosting ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena yang namanya dedicated server adalah sebuah pilihan yang pas untuk kita yang mengelola toko website-website besar, situs bisnis, atau website perusahaan yang banyak melakukan transaksi finansial. Nah, itu kita harus bisa pakai jenis hosting dedicated server hosting. Selanjutnya, apa itu fungsi dedicated server? Yang pertama, memiliki kendali penuh atas data yang disimpan. Selanjutnya, mendapat kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding hosting yang lainnya. Selanjutnya, kapasitas atau memori penyimpanan tidak terbagi-bagi dengan pengguna lain, atau istilahnya adalah share resource. Dan yang keempat, fleksibel. Karena selain digunakan untuk membuat website,
kamu juga bisa memanfaatkan server sebagai tempat penyimpanan data atau istilahnya library. Di situ meski memiliki fungsi yang sangat berguna dan menarik untuk dicoba, namun jenis server yang satu ini kurang cocok atau bahkan tidak disarankan untuk kamu yang menggunakan website sebagai blog pribadi atau portfolio saja. Untuk website ya biasa itu kita tidak sarankan dedicated server. Kita cukup pakai website pribadi atau untuk pribadi untuk posting materi saja. Yang sederhana tentunya kita bisa pakai shared hosting. Selanjutnya, manfaat dari dedicated server itu diantaranya itu yang pertama dapat menggunakan alamat IP dedicated, kemudian dapat meningkatkan traffic SEO, kemudian keamanan yang lebih terjamin. Selanjutnya fleksibel dan peningkatan kontrol. Kemudian peningkatan bandwidth-nya juga. Kemudian memiliki kebebasan kustomisasi pada software maupun konfigurasi yang lain karena di situ kita mempunyai akses penuh pada sebuah servernya. Performa dan kinerja yang tinggi pada dedicated server dan juga memiliki akses penuh sebagai administrator atau akses root secara penuh. Dan di situ manfaat dari dedicated server. Dengan menempatkan website di dedicated server hosting, kemungkinan menghadapi masalah yang berkaitan dengan offline atau downtime akan berkurang drastis. Atau istilahnya websitenya ketika akan diakses karena pengunjungnya banyak terjadi down atau tidak bisa diakses sama sekali. Kalau pakai dedicated server nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan untuk materi dedicated hosting server sampai di sini. Banyak maaf, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.